Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita diberikan 3 nikmat yang sangat besar sekali. 3 nikmat yang kita miliki adalah setara dengan dunia dan seisinya. Kita bangun dalam keadaan aman, tentram. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita bangun hari ini sudah mempunyai atau ada makanan yang akan dimakan untuk satu hari. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang bangun di waktu subuh dalam keadaan aman di atas ranjangnya, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, wa inda quti yaumihi, dan dia memiliki bekal untuk dimakan hari ini, fa ka'annahu hizad dunya, maka dia seakan-akan sudah memiliki dunia dan seisinya. Maka seakan-akan dia sudah mempunyai dunia seluruhnya. Jadi 3 nikmat pagi hari ini saja, mulai dari kita buka mata, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah setara dengan dunia. Tinggal kita mau mensyukuri atau tidak. Baik. Iftahu kutubakum, buka kitabnya semua. As-safha mi'ataini salasa wa tis'in. Mi'ataini salasa wa tis'in. Halaman berapa? 293 sahih. Rajatun. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشرح قوله تعالى وما جعل أي الله جلاله عليكم أي أنتم أيها المؤمنون في الدين أي فيما تدينون لله تعالى به من العبادات من حرج أي من ضيق وشدة وعسر ومن مظاهر رفع الحرج تقصير الصلاة والصيام للمسافر وصلاة المريض قائدا أو على جنب التيمم لمن لم يجد الماء ولمن خاف على نفسه زيادة المرض أو تأخر الشفاء والقعود عن الجهاد للمريض والأعمى والأعرج ومن لم يجد زادا أو مركوبا والتلفظ بكلمة الكفر حال الإكراه بالضرب والتعذيب إلى غير هذا مما رفع فيه الهرج
mimma rufi'a fihi al-haraju 'anil muslimin. Wa qawluhu ta'ala yuridullahu bikumul yusra ay rabbukum tabaraka wa ta'ala yuridu bikum ayyuhal mu'minuna al-yusra fi kulli umurikum ad-diniyya wad-dunyawiyyati ma'an wa la yuridu bikumul usra alladhi huwa al-haraju wasyiddatu wad-dhiqu wa dhalika rahmatu rabbikum wa lutfan falahul hamdu wa lahul minnatu falnahmaduhu ta'ala wa nashkuruhu ala lutfihi wa rahmatihi wa ihsanihi. Firman Allah SWT di dua ayat dalam surah Al-Hajj dan surah Al-Baqarah, dua-duanya menjelaskan dan membahas tentang bahwa agama ini tidak ada kesusahan atau tidak ada kesusahan dalam beragama, tidak ada kesulitan, kemelaratan dalam beragama. Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum, tidaklah Allah jadikan atas kalian fid dini dalam beragama min harajin, dari kesusahan. Kemudian di surah Al-Baqarahnya yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan atas kalian semua al-yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, lawan dari mudah adalah susah. Yusrun artinya mudah, lawannya apa? Usrun. Yusrun lawannya usrun. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi dalam bahasa Arab yusrun mudah, muradifnya adalah sahlun. Usrun susah, muradifnya adalah sa'bun. Meskipun maknanya sama-sama mudah dan susah, tapi di sini ada perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya kalau sahlun itu mudah bagi dirinya sendiri, tapi belum tentu mudah bagi orang lain. Yusrun mudah bagi dirinya sendiri dan mudah bagi orang lain. Sebaliknya juga usrun, sulit bagi dirinya sendiri, belum tentu sulit bagi orang lain, itu namanya sa'bun. Tapi kalau usrun, sulit bagi dirinya sendiri dan sulit bagi orang lain. Makanya Al-Quran itu menggunakan kata yusrun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Al-Quran itu fahal min mudzakir. Apakah ada yang mau menghafal? Apakah ada yang mengingat? Di Al-Quran itu mudah untuk dihafal bagi diri sendiri dan mudah bagi orang lain. Jadi tidak ada ceritanya orang kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Selama dia mempunyai kesungguhan, niat yang benar, maka tentu Allah akan dimudahkan karena janjinya sudah ada. Pasti dimudahkan bagi semua orang. Itu beda antara yusrun dan usrun. Kemudian haraj. Haraj artinya kesusahan. Artinya kesusahan, kesulitan, atau bisa diartikan dengan dosa. Kemudian bisa diartikan juga beban. Umpamanya kalian mengatakan begini, ayo mampir ke rumah. Bahasa Arabnya kalau kalian ingin menolak secara halus, katakan la akhsha an takuna harajan, takut ngerepotin kamu. Takut ngerepotin kamu. Akhsha an takuna harajan. Atau la akunu harajan, saya enggak ingin ngerepotin. Haraj juga bisa artinya ngerepotin, beban, dosa, dan atau kalian mengatakan la haraj artinya tidak apa-apa. La haraj artinya tidak apa-apa. Baik. Wa ma ja'ala, siapa yang menjadikan, yaitu Allahu jalla jalaluhu, Allah yang menjadikan alaikum atas antum ayyuhal mu'minun, atas kalian semua orang mukmin, ya. Di ayyu di situ kemarin di kelas 6 sudah dibahas tentang babul munada. Ayyu adalah huruf nida. Huruf nida itu masuk pada isim nakirah. Setelah huruf nida seharusnya tidak ada alif lam.
tidak ada alif lam. Contohnya apa? Ya ibadi, ya ardu, ya nuhu. Semuanya tidak pakai alif lam kalau ada haruf nidanya. Ayu itu termasuk huruf nida. Al-mu'minun itu ismul munada, isim yang dipanggil. Kenapa dikasih alif lam padahal kaidahnya tidak boleh alif lam? Ternyata kalau ingin ismul munadanya dikasih alif lam, maka ayyunya harus ditambah dengan ha. Ayyuha, ya ayyuhan ya alladzina amanu. Makanya ada ayyuha karena kalau mau dikasih alif lam maka ditambah dengan ha ditanbih. Fid dini dalam beragama ay fima tadinuna lillahi ta'ala. Di dalam apa-apa yang kalian tadinun, berbuat untuk Allah SWT. Berbuat untuk Allah SWT. Dari kata apa ini? Dana. Dari kata dana yadinu. Atau bisa diartikan berbuat, bisa diartikan dengan berhutang. Dalam hal-hal apa yang kalian berhutang kepada Allah SWT. Maksudnya kalian melakukan ibadah dengan mengharap balasan kebaikan dari Allah SWT. Tadinuna lillahi ta'ala bihi minal ibadat. Kalian melakukan untuk Allah SWT dari ibadah-ibadah yang dikerjakan. Ya, dalam suatu hadis disebutkan kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian melakukan, sebagaimana kalian berbuat, tudan, maka kalian akan dibalas. Min haraj, apa artinya? Apa maksud dari min harajin? Allah tidak menjadikan dalam beragama ini atas kalian min haraj. Yaitu min dhiqin wa syiddatin wa usrin. Ini maknanya sama semua. Haraj maknanya dhiq. Ini bisa dibaca dua, bisa dibaca dhiqin, bisa dibaca dhaiqin. Tapi saya lebih melihat bahwa kalau dhaikun itu biasanya ad-dhaikun artinya sempit, lawan dari kata wa si'un. Tapi sempit dhaikun itu kalau pakai dot, fathud dot, itu biasanya dalam suatu ruangan sempit. Tapi kalau dhiqin itu lebih kepada sempit yang ada dalam dada, dalam hati. Hati merasa sempit namanya ashkuru bidhiq. Atau kalian sesak nafas, diikut tanafus, ya, berat nafasnya. Jadi lebih ke dada kalau dhiq. Wa syiddah, syiddah kesukaran. Sama, kesulitan, kesukaran. Wa usrin, kesusahan. Maknanya sama semua, muradif semuanya. Dhiqin wa syiddatin wa harajin wa usrin. Wa min madahir raf'il haraj. Apa aspek yang menunjukkan bahwa Islam, agama ini yang kita anut, dimudahkan oleh Allah SWT. Padahal kita sholat 5 kali dalam sehari, puasa selama setahun 30 hari. Tidak ada agama manapun yang aturannya dan ibadahnya mungkin sebanyak orang Islam. Tapi bagaimana penampakan madhahir atau aspek-aspek yang Allah raf'ul haraj, yang Allah angkat kesusahan itu? Berupa apa? Berupa apa yang Allah angkat kesusahan dalam beragama ini? Satu, meskipun kita diperintahkan aqimus shalah, untuk salat, tapi kita juga dibolehkan untuk taksirus shalah, mengqashar salat. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ada ayat berbunyi begini. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taksuru minas shalah. Jika kalian darabtum, memukul tanah, maksudnya kalian bepergian, bersafar, fala junaha 'alaikum, maka tidak apa-apa an taksuru minas shalah kalau ingin mengqashar salatnya. Satu. Jadi yang 4 bisa menjadi 2. Ya, yang 2 waktu bisa menjadi 1 waktu digabung. Itu salah satu kemudahan yang Allah berikan atau kesusahan yang Allah angkat kepada kita semua. Yang kedua, wasyamu lil musafir. Apa? Berpuasa bagi orang musafir. Apa dalilnya? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau dalam keadaan safar, faidah gantinya min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain, ukhra. Wa sholatul maridhi, kita diperintahkan sholat. Tapi kalau sakit atau tidak mampu dalam keadaan seperti biasa, dalam keadaan normal yaitu berdiri, ya, maka dibolehkan untuk qa'idan aw ala janbin, duduk atau
berbaring. Dalilnya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, berdiri, kalau nggak bisa qu'ud, duduk, kalau nggak bisa berbaring. Bahkan kalau nggak bisa berbaring, selama kita masih punya kesadaran, boleh kita sholat pakai isyarat, pakai mata, ya. Selama kita masih bernafas, tetap kita harus sholat, entah sholat dalam keadaan apapun. Umar itu ditusuk dalam keadaan sholat, darahnya keluar, ya, darahnya keluar, tapi tetap sholat. Selesaikan sholat baru cari yang membunuh Umar tadi. Kemudian at-tayammum, salah satu bentuk kemudahan. At-tayammum, bertayamum liman lam yajid ma'ah, bagi yang tidak mendapatkan atau tidak menemukan air. Dalilnya apa? Faman kana minkum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaib aw la tamus nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wa liman khafa ala nafsihi ziyadatal marad aw ta'akhkhara shifa. Yang boleh bertayamum, satu, tidak menemukan air. Dua, liman khafa ala nafsihi ziyadatal marad, bagi orang yang takut atas nafsihi dirinya ziyadatal marad, bertambahnya sakit. Maksudnya kalau dia berwudu seperti biasanya, maka sakitnya makin parah. Orang demam namanya tidak boleh kena air, maka dia boleh untuk bertayamum. Au ta'akhkhara shifa. Tidak itu saja, sakit itu ukurannya kalau diberuduk nyentuh air semakin parah, atau ta'akhkhara shifa, sembuhnya semakin lama. Jadi boleh dia bertayamum. Wal qu'udu 'alal jihad lil maridi, dan wal qu'udu 'alal jihad, tidak ikut perang, duduk 'alal jihad, ketika jihad. Maksudnya dia tidak ikut berperang. Bagi siapa? Satu, lil maridi, orang sakit, boleh tidak ikut perang, boleh tidak ikut berjihad. Wal a'ma, orang buta. Wal a'raj, orang pincang. Allah berfirman, "Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raji harajun wa 'alal maridi harajun." Tidak apa-apa bagi orang yang a'ma, buta, bagi orang yang a'raj, pincang, dan bagi orang yang sakit, ya, untuk tidak ikut berperang. Wa man lam yajid zadan aw markuban, atau orang yang dibolehkan tidak ikut perang adalah lam yajid zadan, tidak punya bekal. Dulu berperang jauh, jalan kaki, naik unta, harus punya bekal. Terkadang nggak semuanya sahabat itu kaya, maka yang tidak punya bekal, yang tidak mampu, boleh tidak ikut perang. Au markuban, atau tidak punya kendaraan, boleh juga tidak ikut perang. Surah Taubah ayat 91. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yanfikuna harajun, ya. Tidak apa-apa bagi orang yang du'afa, lemah, marda, sakit, wa 'alal ladzina la yajiduna ma yanfikun, yang tidak mempunyai apa yang dibuat bekal berangkat berperang. Harajun, tidak apa-apa untuk tidak ikut. Terakhir, bentuk-bentuk kesusahan yang Allah angkat, yang menjadi kemudahan bagi kita semua adalah at-talaffuz bi kalimatil kufri halul ikrah. Mengucapkan apa? Talaffuz bi kalimatil kufri, mengucapkan kalimat kufur. Kita mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan sadar, tapi halul ikrah, ketika kondisinya terpaksa. Ikrah di sini maksudnya terpaksa. Bil dharbi wa ta'dib, dipaksa, dipukul, disiksa. Kemudian kita disuruh hina Allah, hina Rasul. Kalau memang sudah kita gak kuat menahan siksaan itu, boleh kita menghina Allah dan menghina Rasul dengan salat dalam keadaan terpaksa. Apa dalilnya? Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun 'alal iman. Siapa yang kafir setelah beriman kepada Allah SWT, kecuali orang ukrih, dipaksa, ya. Wa qal, tapi hatinya mutmainnun bil iman, masih dalam keadaan beriman. Hatinya mengingkari, tapi mulutnya terpaksa untuk mengatakan karena tidak kuat siksaan dan pukulan. Kisahnya para sahabat banyak ketika awal-awal masuk Islam. Salah satunya adalah
Bilal bin Rabah dipaksa, ditindih batu di atas dadanya, disuruh kembali kepada agama Quraisy. Mengatakan apa? Ahad tetap. Kemudian apa lagi? Siapa lagi? Ammar bin Yasir, ya. Bukan tidak cuma Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya juga disiksa sampai meninggal, ya. Diriwayatkan bahwa kedua orang tua Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir, ibunya namanya Sumayyah, dua-duanya ini adalah orang muslim pertama yang mati syahid. Orang muslim pertama yang mati syahid. Kemudian Ammar setelah siksa berkali-kali, akhirnya terpaksa mengatakan yang tidak seharusnya dikatakan tentang Nabi. Datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya terpaksa mengatakan begini karena siksa. Kata Nabi apa? Kalau kamu digitukan lagi, disiksa lagi, maka ucapkan hal seperti itu tidak apa-apa. Maka turunlah ayat ini. Man kafara billahi ba'da imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak apa-apa bagi orang yang bertalaffuz mengucapkan perkataan kufur tapi hatinya mengingkari, hatinya tetap iman. Itu boleh. Ammar bin Yasir ini juga orang sahabat yang pertama kali membangun masjid. Ketika Nabi datang ke Madinah, kan tidak langsung masuk ke Yasrib. Masjid pertama apa namanya? Masjid pertama, Masjid Quba, itu yang pertama bangun. Ammar bin Yasir berinisiatif untuk membangun tempat istirahat Nabi. Akhirnya disusunlah, cari tanah liat, dikasih air, disusun jadi bata sampai menjadi tempat untuk Nabi. Itu yang buat pertama kali adalah Ammar bin Yasir. Taib, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan atas kalian al-yusra, kemudahan, ya. Ayat ini berbicara tentang apa? Syahrul Ramadan, ya kan? Tentang bulan puasa. Man syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra. Jadi Allah perintahkan puasa selama 30 hari penuh setiap hari. Yang dibahas kemarin di kelas 3, sejarah puasa di kelas 3 kemarin, bahwa awal mula puasa tidak seperti yang sekarang 30 hari penuh setiap hari. Awal mulanya bertadarruj, bertahap. 3 hari yang mau puasa, yang tidak mau puasa silakan. Kemudian puasa cuma pada 3 hari setiap bulan, wajib-wajibnya pertama itu. Baru kemudian ketika umat muslim kuat imannya, sudah mulai kuat mental keimanannya, diwajibkan berpuasa selama 30 hari. Nah, tapi selama 30 hari berpuasa ini, ya, Allah masih memberikan kemudahan. Apa bentuk kemudahannya? Bagi orang sakit, bagi orang yang bermusafir, tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Gambarannya begini tuh. Yang ngerti biasanya anak kelas 2. Kalau saya suruh tugas tasrif, bab wazan fa'ala. Kalimatnya adalah umpamanya qatta'a. Tapi tasrifnya cuma tasrif usul. Nah, itu pasti senang mereka ini. Tasrif usul, tidak usah semuanya. Itu pasti senang anak kelas 2 biasanya. Kalau dikasih tugas seperti itu. Cuma tasrif usul. Kalau disuruh tulis semuanya, biasanya kalau saya tugas tulis satu tasrif, satu bab penuh itu, mulai dari tasrif usul, tasrif lugawi. Ya, saya paksa untuk tulis mereka semua. Tapi kalau saya suruh tasrif usul saja, senang atau tidak senang? Ya, tapi itu contoh saja ini. Nah, itulah kira-kira gambaran. Allah kasih kewajiban sholat 5 waktu sehari, puasa 30 hari, tapi ada tapinya pasti. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kalau tidak bisa, usahakan dikerjakan semampunya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Beri syarat, ya, sampai dia disolatkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.